Drama ini bercerita tentang Luan Luan, seorang perempuan cantik yang sangat periang. Luan ini hebat loh, walaupun otaknya pas-pasan, pemalas dan tukang telat. Luan bisa menjadi mahasiswa kedokteran. Kenapa saya bilang otak Luan pas-pasan? Itu bukan kata saya, tapi kata dosen Luan sendiri. Itu terjadi saat ujian kedokteran berlangsung. Ya, dosennya melihat Luan hanya bisa senyum-senyum sendiri. Luan lebih asik menikmati hayalannya daripada menjawab pertanyaan di kertas jawabannya. Dan saat dosen mencoba menegurnya, Luan tak ambil pusing. Ia mempraktekkan jurus sejuta umat, yaitu ngitung kanjing. Dan dalam hitungan detik, lembar jawaban sukses Luan selesaikan. Usut punya usut yang membuat Luan senyum-senyum sendiri itu gara-gara Ansian, salah satu cowok pintar, ganteng, dan populer di kampusnya. Dan itu cowok idamannya. Dan beruntungnya, Luan dan Ansian keduanya sama-sama dekat. Bukan itu saja, Ansian tak segan untuk memberikan perhatian lebih terhadap Luan. Jelas, mendapatkan perhatian super dari cowok idamannya tersebut membuat Luan berpikiran kalau Ansian juga suka kepada Luan. Apalagi saat Ansian ngajak Luan untuk makan bersama. Luan semakin kepedean dan menebak kalau Ansian berniat mengutarakan perasaannya kepada Luan. Dan gara-gara itu, Luan serasa jadi orang gila. Bagaimana tidak, aktivitas apapun yang Luan lakukan dijalankan sambil cengar-cengir. Contoh yang pertama, saat Luan membuat kue untuk cowok idamannya, Luan lakukan sambil mengenang pertama kali ia bertemu dengan Ansian. Yang saat itu Ansian menjadi superhero-nya. Luan ingat betul saat Ansian dengan gentlenya menutup celananya yang robek dengan sebuah sweater. Contoh yang kedua, saat Luan hampir bertabrakan dengan seorang cowok, lantaran Luan sibuk cengar-cengir sendiri dengan pikirannya kemana-mana. Yang pastinya cowok tersebut super ganteng. Ya, itu bisa dibuktikan Luan melongo melihat cowok tersebut, yang setelahnya Luan minta maaf. Dan yang ketiga, saat Luan cengar-cengir di depan kaca gedung restoran, yang persis seperti cermin, padahal itu kaca satu arah. Luan sibuk memuji kecantikannya sendiri sebelum bertemu Ansian di kaca tersebut. Luan tak tahu saja di balik kaca itu ada cowok tadi dan teman-temannya yang sedang memperhatikan keanehan Luan. Seaneh-anehnya Luan, tetap saja ia cantik. Dan itu membuat teman-temannya cowok tadi melongo sambil memuji kecantikan Luan. Cuma satu yang tak tertarik dengan Luan, yaitu Rencu, cowok yang hampir bertabrakan dengan Luan tadi. Singkat cerita, Luan bertemu dengan Ansian. Masih dalam suasana hati yang berbunga-bunga, Luan sudah tak sabar mendengar kejujuran Ansian tentang perasaannya. Tepat seperti tebakan Luan, Ansian berniat mengutarakan perasaannya, tapi bukan untuk Luan, melainkan untuk sahabat Luan. Ansian jujur kepada Luan kalau Ansian menyukai sahabatnya Luan yang bernama Lia. Ansian jujur sudah berhubungan 2 tahun dengan sahabat Luan tersebut. Ansian meminta maaf kepada Luan lantaran baru mengatakannya sekarang. Ansian sengaja merahasiakan hubungannya dengan Lia lantaran takut Luan terluka. Keduanya tahu kalau Luan menyukai Ansian. Luan nangis sejadi-jadinya. Luan patah hati. Lebih kasihan lagi, Ansian tak mencoba menenangkan Luan. Ia ngeloyor pergi begitu saja. Kesakitan itu Luan luapkan terhadap kue buatannya dan minuman yang memabukkan yang dari tadi tersaji di mejanya. Untunglah ada salah satu sahabat Luan yang datang menenangkannya. Ia mengaku dihubungi Ansian untuk menjemput Luan. Luan benar-benar mabuk berat sambil muntah-muntah di toilet. Luan curhat dan mempertanyakan kepada sahabatnya tentang perlakuan Ansian terhadap dirinya yang sangat begitu perhatian. Ia merasa dikhianati. Selama 5 tahun diberi harapan palsu oleh cowok yang bernama Ansian. Dan sekarang ia tahu kalau Ansian sudah 2 tahun berhubungan dengan sahabatnya. Akhirnya solusi jitu datang dari sahabat Luan. Dan solusi itu adalah mencari cowok lagi yang lebih tampan dan pintar dari Ansian. Spontan semangat balas dendam Luan membara. Masih di toilet tersebut, Luan ingat ia pernah bertemu cowok ganteng sebelumnya. Dan setelah mencari di grup sosmed sekolahnya, akhirnya Luan tahu namanya. Dengan suara yang keras dan lantang, Luan siap katanya mengejar Rencu. Tepat saat Luan membuka pintu toilet, ia dikagetkan dengan gengnya Rencu yang sedari tadi nguping. Yang lebih memalukan lagi, orang yang dibicarakan berada di toilet tersebut. Saat itu Luan dan sahabatnya baru sadar kalau keduanya berada di toilet cowok. Gara-gara itu gosip menyebar tentang Luan yang bakal mengejar Rencu.
dan keduanya menjadi pusat perhatian seantero kampus. Luan yang kesal akhirnya memutuskan untuk menemui Rencu yang sedang berenang. Ia meminta Rencu untuk klarifikasi barang tentang gosip yang beredar tentang keduanya. Tapi ditolak Rencu. Mendapat respon seperti itu, Luan malah kepedean. Ia malah menganggap Rencu beneran suka dikejarnya. Dan Luan juga klarifikasi kalau saat itu ia sedang mabuk dan tidak benar-benar menyukai Rencu katanya. Singkat cerita, rumor kedekatan Luan dan Renju semakin panas. Dan anehnya, selama itu juga keduanya semakin sering bertemu. Dan itu benar-benar tidak disengaja. Seperti yang terjadi saat ini, Luan dikagetkan dengan kedatangan Renju di kelasnya. Yang membuat seisi kelas hebohnya bukan main. Keduanya juga tanpa sengaja duduk bersebelahan di kantin kampus. Yang berakibat jadi pusat pergosipan. Terus keduanya juga tanpa sengaja bertemu di toko buah ibunya Luan, yang saat itu Renjo sedang membeli beberapa buah pir. Dan di tempat inilah si cowok PHP Ansian kembali muncul. Ia meminta maaf, ia mengaku salah telah meninggalkan Luan di rumah makan kemarin. Ia juga mengundang Luan untuk makan bareng dengan kekasihnya Lia. Berasa disambar petir, Luan hanya bisa tersenyum getir. Untungnya Renjo nyimak pembicaraan mereka dan ia memutuskan untuk ikut. Mendengar itu Luan tiba-tiba teringat dengan pembicaraan sewaktu di toilet. Dan ia menyadari kalau Renjo mendengar pembicaraan itu. Yang akhirnya makan bersama dilakukan dengan 4 orang. Ansian bersama Lia dan Renjo bersama Luan. Yang sekilas keempatnya seperti sedang melakukan double date. Di sana Lia meminta maaf kepada Luan untuk kesekian kalinya. Ia sadar kalau dirinya telah berkhianat. Ya namanya cinta mau bagaimana lagi kan? Dan lagi-lagi Luan hanya bisa tersenyum getir. Ternyata pergosipan panas di kampus mereka terdengar juga oleh Lia dan Ansian. Dan khususnya untuk Lia terlihat senang mendengarnya. Ia merasa sedikit rasa bersalahnya yang sudah merebut dedemenan sahabatnya tersebut sedikit berkurang. Lagi-lagi Luan hanya tersenyum getir. Tak terbayangkan bagi Luan setelahnya harus melihat Ansian dan Lia saling lempar perhatian. Dan di momen inilah si cowok kaku yang tak punya ekspresi beraksi. Ia mencoba perhatian persis seperti apa yang dilakukan Ansian kepada Lia. Yang membedakannya, Renjo mendapat respon asam dari Luan. Pas pulangnya, lagi-lagi Luan harus terluka, tak kalah melihat Ansian kembali memamerkan kemesraan di depannya. Respon cepat dilakukan Renjo. Ia tak mau kalah dengan menggendong Luan dan membubarkan acara pasangan romantis di depannya tersebut. Untuk kali ini, Luan puas melihatnya. Seketika bayangan itu datang. Ia teringat saat pertama kalinya memperkenalkan sahabatnya Lia kepada Ansian. Sejak saat itu Luan dan Renju semakin dekat. Luan juga membuat sepupu Ansian penasaran. Sepupunya benar-benar kepo kepada Luan, perempuan yang bisa memincut kakak laki-lakinya tersebut. Luan juga diterima dengan baik oleh circle-nya Renju. Itu dibuktikan Luan diajak senang-senang di sebuah tempat karaoke. Pulangnya Luan juga diantar Renju ke asrama. Dan gara-gara itu, keesokan paginya gosip baru yang lebih panas tentang Luan dan Renjo menjadi trending topik. Dan gosip itu mengatakan kalau Luan dan Renjo nginep bareng. Luan kaget saat dikasih tahu oleh teman seasramanya. Ia benar-benar pusing. Ia tahu kalau fans garis kerasnya Renjo tidak akan membiarkannya hidup tenang. Tak lama dari itu, ia melihat sebuah kertas, rencana bisnis kuehnya. Seketika ide itu muncul. Pagi-pagi sekali ia menemui Renju dan menyodorkan surat pernyataan. Luan meminta Renju menandatangani surat pernyataan tersebut. Luan beralasan gara-gara gosip itu hidupnya tak tenang dan gara-gara itu juga ia tak fokus belajar. Ia takut katanya nilainya jeblok. Saat Renju balik bertanya berapa nilai yang Luan dapat sebelum gosip itu beredar, dan setelah tahu nilai Luan kebanyakan nilai C yang membuat Renju ogah menuruti permintaan Luan. Dengan alasan nilai Luan jeblok bukan karena gosip, melainkan Luan itu dodol sejak lahir katanya. Luan ngambek bahkan setelahnya ia tak mau ditemui Renju. Setiap ada Renju, Luan manyun. Luan berpikir keras supaya bisa memaksa Renju menandatangani surat pernyataan itu. Yang akhirnya temannya Renju yang seorang mahasiswa kedokteran tanpa sengaja mengatakan rahasia yang membuat Renju malu. Dan rahasia itu ternyata pernah muntah. Hanya soal perihal muntah saja Renju jadikan aib. Tapi sayangnya Luan tak mempunyai video tersebut untuk menekan Renju. Sampai suatu ketika Renju, Luan dan Ansian disatukan dalam satu kelompok. Dan ketiganya diuji oleh seorang dosen pembimbing.
Dan sudah bisa ditebak siapa di antara mereka yang paling dodol. Ya, itu adalah Luan yang tak bisa menjawab satu pertanyaan pun, yang berakibat Luan malu dan kembali ngambek. Renzo mencoba menenangkan Luan. Ia bertanya serius tentang kejadian tadi. Renzo merasa aneh padahal pertanyaan yang diberikan dosen sudah tak asing lagi bagi Luan. Renzo menebak Luan gugup lantaran satu grup dengan Lansian. Yang akhirnya Luan mulai terbuka terhadap Renzo. Ia menceritakan semuanya, termasuk kenapa ia maksa masuk ke jurusan kedokteran di tengah otaknya yang pas-pasan tersebut. Dan itu gara-gara Ansian. Ia juga menceritakan kesulitannya untuk mencapai di posisi seperti ini. Di akhir ceritanya, ia nyenggol Renzo yang tak mau menandatangani surat pernyataan dan menyesalkan tidak punya bukti saat Renzo muntah. Rencananya, kalau Luan punya, ia bisa menekan Renzo untuk menandatangani surat pernyataan itu. Setelah mendengar keluh kesah Luan, Renzo berdiri dan mengatakan dengan ekspresi lempengnya kalau ia bakal mengabulkan permohonan Luan. Luan setengah tak percaya kalau permintaannya bakal dikabulkan seorang Renzo. Luan membawa Renzo ke ruangan klubnya. Di sana Renzo maupun Luan membacakan pasal-pasal yang ditulis Luan. Dari pasal 1 sampai kesekian tak ada pasal yang benar-benar masuk akal. Semuanya aneh. Contohnya, salah satu pasal tertulis kalau Renzo dan Luan tak boleh bertemu, tak boleh berpapasan yang membuat curiga warga kampus. Renzo juga dilarang berbicara dengan Luan kecuali lewat ponsel. Kalaupun boleh, keduanya harus sembunyi. Renzo tak protes, tapi ia bertanya bagaimana kalau Luan benar-benar suka pada Renzo. Luan langsung menolak mentah-mentah, bahkan ia berjanji kalau itu terjadi ia bakal memotong ususnya sendiri. Tak hanya mengabulkan permohonan Luan, Renzo juga membantu Luan dalam hal balas dendam terhadap Ansian. Ia menyodorkan biodata beberapa cowok yang lebih dari Ansian, baik dari kepintarannya maupun kegantengannya. Tapi yang membuat Luan aneh, dari tumpukan biodata tersebut nyempil biodata Renzo sendiri, yang akhirnya Renzo mengaku menawarkan dirinya untuk membantu Luan. Saat itu juga biodatanya langsung Luan skip. Ia lebih tertarik dengan seorang cowok yang bernama Wang Yuyan. Dari sini Renzo masih baik-baik saja. Bahkan ia kembali membantu Luan yang super noibi soal percintaan. Renzo benar-benar memberikan pelajaran bagaimana caranya mendapatkan seorang cowok kepada Luan. Teori-teori nyeleneh dari Renzo pun keluar. Salah satunya Renzo meminta Luan untuk menatap mata Wang Yuyan. Renzo percaya cinta pertama itu datang dari sebuah tatapan katanya. Luan mengerti ia meminta Renzo untuk belajar bertatapan dengannya. Setelah keduanya bertatapan, efeknya mulai Renzo rasakan. Ia merasa aneh sendiri. Yang keesokan harinya ilmu sesat dari Renzo tersebut benar-benar diamalkan oleh Luan. Dan hasilnya, Wang Yuyan jijik. Usut punya usut, ternyata Renzo sendiri 11-12 dengan Luan. Ia juga nuibi soal percintaan. Ia sendiri mengenal cinta dari tumpukan buku yang ia baca. Bahkan temannya pun aneh melihat Renzo yang berubah drastis, yang sekarang hobinya membaca buku percintaan. Seiring berjalannya waktu, Renzo dan Luan semakin intens bertemu, membicarakan strategi untuk mendapatkan Wang Yuyan. Untuk kali ini, Luan mempunyai strategi sendiri, dan lagi-lagi Renzo lah yang jadi teman berlatihnya. Dan strategi Luan adalah menggoda Wang Yuyan. Luan berlatih menempelkan selai kue di hidungnya, dan meminta Renzo yang Luan anggap Wang Yuyan untuk membersihkannya. Bukannya Renzo membersihkan hidung Luan, Renzo malah bengong memperhatikan yang lain. Dan yang paling berefek kepada Renzo saat Luan memberikan minuman yang di gelasnya terdapat bekas bibir Luan. Seketika membuat jantung Renzo mendadak berdebar, dan pikirannya mulai kemana-mana. Yang bisa dilakukan Renzo saat itu hanya kabur. Renzo sadar beberapa hari itu pikirannya dipenuhi Luan dan Luan, yang akhirnya ia berkonsultasi dengan teman dokternya. Dan Renzo menceritakan apa yang dirasakannya seolah sedang diserang sebuah penyakit. Ia meminta obat dan sarannya kepada temannya tersebut, supaya ia bisa sembuh dari bayang-bayang Luan. Yang tentunya Renzo tidak mengatakan siapa wanita itu kepada temannya. Temannya aneh sendiri mendengar cerita Renzo. Bahkan ia bertanya, seaneh itukah menyukai seseorang katanya. Walaupun begitu, Renzo kekeh menganggap perasaan itu sebagai penyakit. Akhirnya Renzo mendapatkan saran, kalau Renzo tak boleh bertatapan dan bersikap tak acuh kepada wanita yang bisa membuat Renzo seperti itu. Dan itu benar-benar Renzo amalkan. Renzo lakukan saat di pertemuan turnamen perang-perangan yang akan digelar di kampusnya.
Rensu berjalan melewati Luan tanpa menyapa dan menoleh sedikit pun. Dan itu jitu, Luan kesal lantaran Rensu mengacuhkannya, dan ia berjanji bakal memaki Rensu setelahnya. Yang ternyata Rensu kalah oleh perasaannya sendiri. Ia tak bisa melihat Luan terluka. Pelakuannya tadi yang susah payah ditampilkannya harus kandas saat melihat kaki Luan baret-baret. Tanpa pikir panjang dan sedikit jaim, Rensu langsung menggendong Luan di depan banyak orang, yang saat itu juga keduanya menjadi pusat perhatian. Rensu membawa Luan ke sebuah tenda medis, dan di sana Rensu dengan telaten mengobati Luan.